Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Tsumma wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat-sahabatku sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, sampai detik ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan yang tidak kalah pentingnya yakni nikmat kesehatan. Insya Allah dengan nikmat iman itu sebagai bekal kita sampai berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmat Islam ini, alhamdulillah, kita bisa mengenal Allah, Rasulnya, dan dengan nikmat kesehatan kita bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik mungkin sebagai bentuk menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kali ini saya selaku sahabat kalian semua, semoga pertemanan kita di dalam dunia maya berjumpa kelak sampai nanti di akhirat. Sahabat-sahabatku sekalian, betapa pentingnya itu yang namanya akidah. Betapa pentingnya yang namanya akidah. Jadi begini, banyaknya salat seseorang, banyaknya amal ibadah seseorang, ya, banyaknya sedekah yang orang itu lakukan, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, tapi kalau akidahnya rusak, tidak sesuai dengan akidah Nabi dan para sahabat Nabi yang disebut dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia nanti di yaumul qiyamah itu tidak akan diterima kebaikannya. Karena itu yang paling pokok adalah akidah. Seperti bagaimana? Contohnya secara sederhana, meyakini Allah subhanahu wa ta'ala dan yakin bahwa Allah itu wujud, ya, Allah itu wujud. Kemudian kita meyakini pula bahwa ada nanti yang namanya kenikmatan kubur, siksaan kubur, ya. Kita meyakini pula nanti setelah terjadinya hari kiamat ada yang namanya padang mahsyar. Di padang mahsyar itu akan terjadi mizan, ya. Di padang mahsyar akan terjadi mizan, dihisab amal-amal kita. Kemudian ada yang namanya syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, syafaat kubra. Kemudian syafaat dari orang-orang soleh, syafaat dari keluarga kita, bahkan teman-teman kita yang soleh itu juga mempunyai syafaat. Sehingga kata Imam Ahmad bin Hanbal, berbanyaklah mempunyai teman, karena siapa tahu teman itu mempunyai syafaat kelak di yaumul qiyamah. Kemudian apalagi? Meyakini adanya jembatan as-sirat yang dibentangkan di atas jahanam. Kemudian meyakini adanya siksaan neraka dan kenikmatan surga. Dan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah adalah meyakini seseorang itu akan masuk ke dalam surga sebanyak apapun dosa yang dia lakukan, dengan tanda kutip, ya, dengan tanda kutip, selagi dosa itu bukan dosa mempersekutukan Allah atau dosa musyrik. Sehingga akidah ahlu sunnah wal jamaah itu tidak gampang mengkafirkan seseorang karena mempunyai dosa besar, ya. Tidak gampang mengkafirkan seseorang disebabkan dosa-dosa besar yang dia lakukan. Jadi berhati-hati di dalam hal ini. Itu akidah. Kemudian akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah tidak meyakini adanya Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad. Artinya
Nabi Muhammad itu sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Kemudian apa lagi? Yang paling penting adalah keyakinan di antara itu semua, yakni kita meyakini bahwa yang namanya iman itu adalah naik dan turun. Iman itu akan naik dengan ketaatan, dan turun itu akan turun dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Kemudian iman itu diwujudkan, ya, diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diwujudkan dengan perbuatan. Makanya ketika orang masuk Islam, bersyahadat, syahadatnya nggak diucapkan, hanya di dalam hati, itu tidak sah syahadatnya. Tidak sah syahadatnya. Sehingga itu perlulah keyakinan dalam akidah dalam diri seorang muslim. Karena ada maaf dari aliran-aliran tertentu, ada yang meyakini bahwa mereka mengingkari adanya azab kubur, mereka mengingkari adanya kenikmatan kubur, ya, bahkan mereka mengingkari yang namanya Dajjal. Mereka meyakini bahwa Dajjal itu adalah semacam kekuasaan yang jahat. Jadi mereka dikiaskan Dajjal itu seperti perbuatan manusia yang jahat. Padahal itu Dajjal itu benar-benar ada nanti di hari menjelang hari kiamat. Sebelum terjadi kiamat itu Dajjal memang benar-benar ada. Dan kita meyakini bahwa namanya Imam Mahdi, ya, Imam Mahdi yang akan memimpin nanti peperangan di akhir zaman, yang menjadi pemimpin umat manusia di akhir zaman, itu akan ada, ya, akan ada, yang merupakan kalau nasabnya, keturunannya itu adalah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga kata Nabi, andaikan kiamat tidak akan terjadi kecuali barang 1 minggu atau beberapa hari, niscaya Allah akan mengutus dari keturunanku, yakni akan menjadi pemimpin di akhir zaman, yakni Imam Mahdi nanti. Nah, dengan adanya Imam Mahdi itu, maka disinilah kita meyakini bahwasanya ada beberapa umat manusia yang mulia, itu yang disebut dengan ahlul bait Nabi atau keluarga Nabi. Jadi dari para habaib itu nantilah yang akan melahirkan akhirnya Imam Mahdi. Nah itu. Jadi itu akidah penting, ya, akidah penting. Karena sekarang banyak sekali aliran akidah. Makanya kita harus ngaji pada ulama-ulama yang dipercaya, para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dalam Islam itu banyak namanya, ada aliran Qadariyah, ada aliran Jabariyah, ada aliran Mu'tazilah, ada aliran Jahmiyah, ya, ada aliran Syiah, ada aliran Khawarij dan sebagainya. Makanya kita mengikuti akidahnya Nabi, para sahabat Nabi, ya, dan ulama-ulama terdahulu atau ulama-ulama tempo dulu, yakni di zaman sahabat-sahabat Nabi. Itulah yang penting. Jadi sebanyak apapun amal ibadah seseorang, sebanyak apapun bacaan Al-Quran seseorang, sholatnya tiap malam, tahajud, sedekahnya dan bagaimana, tapi kalau akidahnya menyelisihi akidahnya para ahlu sunnah wal jamaah, para ulama-ulama terdahulu, tidak diterima keislamannya nanti di yaumul qiyamah. Itu makanya yang paling penting adalah akidah yang paling mendasar. Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada periode Mekah itu kurang lebih dakwanya adalah 10 tahun. Jadi sahabatku sekalian, 10 tahun Nabi Muhammad diutus di Mekah itu untuk memperbaiki akidah umat manusia kala itu. Belum ada perintah sholat, belum ada perintah puasa, belum ada perintah zakat, haji, belum ada. Apa perintahnya? Adalah untuk menanamkan nilai-nilai akidah dan tauhid, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini di malam Jumat, bagi yang membaca surat Yasin tafadhol, bagi yang membaca surat Al-Waqiah tafadhol, yang mau tahlil silahkan, yang tidak silahkan kita saling menghargai, tidak boleh saling menjelek-jelekan karena hanya akan melemahkan.
Sepanjang perbedaan-perbedaan itu bukan dari akidah, tapi hanya cabang-cabang dari amal, yang penting tidak mengganggu namanya akidah, itu masih saudara-saudara kita semua. Semoga ceramah yang singkat ini, pertemuan yang singkat ini, Allah Subhanahu wa taala memberkahi kepertemuan kita walaupun lewat dunia maya ini. Dan saya berbicara di sini bukan berarti saya merasa lebih baik, namun disinilah pentingnya nasihat. Kalau tidak ada yang saling menasihati di antara kita semua, maka syaitan dan iblis akan tertawa bertepuk tangan karena tidak ada yang saling memberikan nasihat di antara kita semua. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.